saya akan berbicara tentang doa implisit dan doa eksplisit. Doa implisit dan doa eksplisit. Ya, jadi lakukan doa secara implisit dan eksplisit. Tuh. Masya Allah. Atau dengan bahasa yang lain, berdoalah secara langsung atau tidak secara langsung. Nah, di dalam Al-Quran ya, ada beberapa ayat yang menunjukkan adanya dua doa itu. Ya, adanya dua doa itu. Contoh ya, kalau doa implisit itu doa eksplisit itu doa yang secara langsung terang-terangan gitu loh. Terang-terangan. Iya, jadi kalau kita sakit kemudian kita minta sembuh. Ya, wahai Allah sembuhkan saya, itu jelas. Tuh. Jelas begitu itu. Nah, Nabi mengajarkan juga doa seperti itu. Isfi antas syafi, la syafi'a illa anta. Ya Allah sembuhkan aku karena tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Engkau. Tidak ada obat kecuali obat darimu. Tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakitku kecuali Engkau. Lah itu boleh doa seperti itu karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan hal itu. Nah, kalau doa secara eksplisit tidak begitu. Antara lain dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tuh. Ya, eksplisit itu tidak langsung. Contoh, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Itu. Wahai Allah, saya memuji Allah dan saya memuji Allah sebab ketika aku sakit, Dialah yang pasti maha kuasa menyembuhkan aku. Nah itu. Jadi statement, pernyataan, tetapi di situ secara implisit, secara tidak langsung itu ada doa di situ. Jadi lakukan doa kedua-duanya. Masya Allah. Ya. Jadi kalau sekarang saya akan didatangi orang yang itu mengancam saya, mamanya gitu. Kalau doa itu secara implisit, ya Allah, sebentar lagi akan ada orang yang mengancam keselamatan saya. Langsung. Ya. Kemudian cekiklah lehernya, nah gitu. Ya, rantailah tangannya, gitu. Bungkamlah mulutnya, paham toh? Gitu. Supaya tidak melakukan kezaliman pada saya. Itu doa secara implisit. Enggak, eksplisit itu. Eksplisit, langsung. Langsung toh. Ya Allah, cekiklah lehernya, lalu rantailah tangannya, kan? Bungkamlah mulutnya. Bila perlu ya butakan matanya sehingga tidak sempat melakukan kezaliman pada saya. Langsung. Ya. Tapi kalau kita juga boleh, dan saya anjurkan kedua-duanya. Wahai Allah, sebentar lagi akan ada orang yang mengancam keselamatan saya. Ya. Saya yakin Engkau itu Tuhan yang maha perkasa. Dan Engkau pasti maha kuasa mengendalikan seluruh ucapan dan tingkah lakunya yang bisa membahayakan tubuh saya. Engkau pasti maha kuasa. Tuh. Nah, mana yang lebih bagus? Sudahlah, lakukan kedua-duanya saja. Karena kedua-duanya diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam buku doa keluarga bahagia itu ada doa di situ, Allahumma inna naj'aluka fi nukhurihim wa na'udzubika min syururihim. Wahai Allah, hanya Engkaulah yang maha kuasa untuk mengendalikan lehernya. Nah, tidak ada permintaan toh. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa mengendalikan lehernya. Dan hanya Engkaulah yang bisa menyelamatkan aku dari kejahatan mereka. Itu doa dari Nabi itu.
Masya Allah. Itu doa implisit. Tidak langsung ya. Ya. Dan kedua-duanya diajarkan. Kalau doa di antara dua sujud itu sudah jelas itu eksplisit. Ya. Langsung toh. Langsung ya. Rabbi firli, ampunilah aku. Warhamni, kasihi aku. Loh, jelas toh. Masya Allah. Warzukni, berikan aku rezeki. Wajuburni, penuhilah kebutuhanku. Warfa'ni, tingkatkanlah ya Allah nama baikku di depanmu. Wahdini, berikan aku petunjukmu. Loh, itu langsung semua. Gitu. Masya Allah. Kalau tidak langsung menjadi begini, saya yakin engkau Tuhan yang pasti Maha Kuasa memberi petunjuk aku, memberi rezeki aku dan itu. Nah, di dalam PTSB pendalaman terapi salat bahagia itu yang lebih banyak kita gunakan adalah doa-doa yang secara implisit, tidak langsung. Secara implisit ya? Tidak langsung, iya. Jadi kalau kita sujud, rukuk, kita berbicara, ya Allah saya punya masalah dan saya yakin betul tidak ada keraguan sedikit pun bahwa engkau itu pasti Maha Kuasa merubah perilaku anakku yang kasar. Nah, itu seperti itu. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut bagaimana itu para nabi itu mengajarkan doa yang seperti itu. Nah, kajian ini juga kita jelaskan untuk mengetahui mengapa saya menulis buku Zikir Tauhid Afirmatif ini. Zikir Tauhid Afirmatif. Nah, jadi yang doa yang secara implisit tadi itu disebut juga zikir doa afirmatif. Implisit itu termasuk doa Iya, memang afirmatif. Jadi saya yakin itu kan afirmatif, penguatan potensi diri. Penguatan keimanan gitu. Saya yakin itu enak sekali gitu. Jadi momennya saya butuh sesuatu yaitu ya Allah saya yakin betul Engkau itu Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak mungkin Engkau itu dikalahkan oleh tukang santet, itu tidak mungkin. Masya Allah. Tidak mungkin lah. Engkau itu kok kemudian ditundukkan oleh tukang setung, tukang tenung, tukang santet, itu tidak mungkin. Gitu. Ya Allah saya ingin berubah. Saya ingin berubah. Dan saya yakin Engkau itu pasti Maha baik dan Maha Kuasa untuk menjadikan aku orang yang lebih baik. Karena aku sudah berkeinginan sungguh-sungguh. Nah, lain itu dengan ya Allah jadikan aku orang baik, itu boleh. Tapi juga ini dengan cara yang kedua ini. Iya, jadi contoh doa yang tanpa meminta tapi sebetulnya ya meminta itu. Apa itu semacam seni ya, Prof ya? Itu nanti tinjauannya ilmu psikologi yang bisa jawab. Psikologi ya, Masya Allah. Karena orang itu seringkali yang membuat ini dia tuh perlu penguatan diri sendiri. Maka saya yakin itu memang penguatan diri. Penguatan diri. Nah, yang kedua, kenapa saya di dalam pelatihan terapi salat bahagia itu selalu saya lebih banyak mengajarkan doa-doa yang secara tidak langsung tadi itu, secara implisit tadi itu, karena gini, ada hadis Nabi ya, ada apa itu, hadis qudsi ya, gitu. Ana inda dzanni abdi. Aku itu memberi seseorang itu sesuai dengan keyakinannya. Kalau dia yakin ya saya beri, ya toh. Kalau dia ragu ya enggak, itu. Yang kedua juga ada hadis Nabi itu, Allah hanya mengabulkan doa orang yang yakin betul tentang kekuasaan Allah, yakin betul atas kasih Allah. Itu. Ya bagaimana sekarang kalau umpamanya Mas Ishak minta saya, Pak saya minta uang untuk beli HP gitu ya. Terus Mas Ishak bilang saya, dan saya yakin Pak Ali pasti
punya duit dan mau memberi saya, itu saya yakin betul. Paham toh? Maka saya bisa memberi Mas Ishak. Tapi kalau Mas Ishak begini, Pak Ali saya minta uang untuk beli HP, tapi ya apa Pak Ali mau ya memberikan saya? Yang kedua, apa punya uang ya? Iya. Itu kan penghinaan. Oh, penghinaan itu? Iya, tolong kan menghina saya itu. Lah untuk apa saya memberi orang yang menghina saya? Iya. Ya Allah, aku mohon ini tapi apa mungkin ya Allah? Loh. Itu kan menghina. Padahal Allah itu dengan kun fayakun saja itu bisa melakukan segala sesuatu. Bahkan yang mustahil pun itu dengan kun itu menjadi bisa gitu. Dan di dalam sejarah itu tidak pernah ada Allah gagal menciptakan sesuatu setelah diucapkan kun itu. Tidak ada. Jadi wahai Allah, engkau itu tidak pernah gagal menciptakan sesuatu setelah diucapkan kun itu tidak ada. Kun terus gak jadi itu tidak ada. Makanya kun itu fayakun. Masa pernyataan begini masih membuat kita tidak yakin. Maka doa yang secara tidak langsung itu berarti menguatkan keyakinan tentang kekuasaan Allah. Dan doa yang diterima adalah doa yang diucapkan oleh orang yang yakin tentang kepastian, pasti kekuasaan Allah itu terjadi. Nah gitu. Nabi Yunus alaihissalam, ya, Nabi Yunus alaihissalam. Nanti Bapak Ibu bisa periksa di dalam surat Al-Anbiya, ya. Di sana ketika Nabi Yunus itu masuk di telan ikan, itu yang dibaca bukan ya Allah, aku sudah hampir mati di sini dan keluarkan saya gitu. Tapi yang dibaca adalah la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Nah, gitu. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau. Aku memujimu ya Allah, aku menyanjungmu, aku mengakui kekuasaanmu. Sungguh sekarang aku di dalam kesulitan. Engkau pasti menolong saya yang ada dalam kesulitan. Nah itu Nabi Yunus. Berarti ini doa secara tidak langsung. Itu. Nah ada lagi yang Nabi Zakaria itu doanya langsung. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Itu surat Ali Imran. Ya Allah, anugerahkan kepadaku keturunan yang baik-baik. Ya toh? Langsung toh? Langsung. Jadi di dalam Quran itu sendiri Allah menunjukkan macam-macam doa itu. Nah, itu doa silakan kedua-duanya. Kedua-duanya. Maka di buku saya Terapi Salat Bahagia itu selalu kita ajarkan yang lebih banyak kedua-duanya, tapi lebih banyak yang implisit. Ya, implisit secara tidak langsung itu. Nabi Ayub sendiri ketika sakit, ya. Itu dalam surat Al-Anbiya juga satu deretan dengan surat itu dengan Nabi Yunus tadi itu. Satu deretan. Ayatnya satu rangkaian di situ. Itu ada kata-kata anni masaniyad durru wa anta arhamur rahim. Wa ayyuba idz nada rabbahu anni masaniyad durru wa anta arhamur rahim. Itu doanya Nabi Ayub. Wa ayyuba idz nada rabbahu anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Allah. Anni masaniyad durru. Duh Gusti, wahai Allah, anni masaniyad durru. Saya sekarang dalam keadaan sakit. Wa anta arhamur rahimin. Saya yakin betul engkau pasti mengasihi saya. Tidak ada yang mengasihi saya melebihi engkau, tidak ada. Ibu saya saja itu mencintai saya, kasih saya, tapi tidak ada apa-apanya dibanding kasihmu. Masya Allah. Paham toh? Iya. Nah, tapi juga Nabi Ibrahim juga pernah berdoa secara langsung juga. Secara eksplisit, Rabbi habli hukma dalam surat Asy-Syu'ara. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis sholihin. Ya Allah, berikan aku ilmu, ketajaman analisis,
Rabbi wa alhiqni bis sholihin. Saya ini selama hidup, tolong yang bertemu dengan saya itu orang baik-baik saja. Dan besok juga di akhirat itu ketemu orang baik-baik saja. Berarti masuk surga. Waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Aku mohon ya Allah, mohon besok setelah kematianku yang disebut orang adalah kebaikanku. Nah, itu langsung toh? Iya, benar. Tapi Nabi Ibrahim juga pernah doa tadi itu. Wa idza maritu fa huwa yashfin. Nabi Adam dan Hawa, ya, Siti Hawa. Itu keluar dari surga tidak berdoa ampunilah saya, enggak begitu. Ini surat Al-A'raf, ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami berdua ini melakukan banyak kesalahan. Saya tahu Engkau larang tapi kami langgar. Zalamna anfusana, kami ini zalim ya Allah. Ya Allah, berdua. Wa illam taghfir lana wa tarhamna. Jika Engkau tidak mengampuni kesalahan kami, lalu Engkau tidak menumpahkan kasih-Mu kepada aku, lanakunanna minal khasirin. Jadi apa kami ini? Tentu kami ini menjadi orang-orang yang sengsara. Nah, nggak ada toh permintaan? Nggak ada. Ini yang saya sebut doa implisit dan doa eksplisit itu di situ. Masya Allah. Dari doa implisit ini tadi Prof, apakah dengan ketika waktu kita berdoa implisit ini lebih mudah diterima atau bagaimana Prof? Tergantung setiap orang. Oleh karena itu ya sudah, kedua-duanya diterima Allah. Cuma sekali-kali ya yang eksplisit supaya lain loh Mas gitu. Namanya gini ya. Saya ini butuh uang hari ini. Berikan aku. Coba itu kan tidak ada kata-kata yang menunjukkan dia yakin kekuasaan Allah. Ya toh? Ya Allah berikan aku rezeki. Nah, coba perhatikan. Di situ yang dikedepankan adalah kebutuhannya. Nah, tapi kalau sekarang saya berdoa secara tidak langsung, ya Allah saya butuh duit hari ini. Saya yakin ya Allah, yakin betul, yakin Engkau itu pasti maha kaya dan pasti tahu keadaan saya itu tahu. Saya tahu ya Allah loh. Nah, tergantung rasanya seperti apa. Gitu. Boleh kedua-duanya. Mana yang diterima Allah ya biarkan aja Allah yang memberi. Itu. Masya Allah. Begitu pemirsa. Pendengar yang sangat saya cintai ya. Sangat saya cintai karena Anda semuanya ini orang-orang yang soleh dan solihah.